Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihana Clarina Sosan, NPM 23610150. Di sini saya akan menyampaikan mata kuliah Manajemen Keuangan yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Rokok. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan 4 perusahaan rokok yang tercatat di BI periode 2013 sampai 2016. Perusahaan rokok tersebut adalah PT Gudang Garam, PT Hanjaya Mandala Sampurna, PT Bentul Internasional Investama, dan PT Wismilak IT Makmur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas perusahaan bervariasi. Rasio likuiditas menunjukkan fluktuasi dengan PT HM Sampurna dan PT Wismilak memiliki kinerja yang baik. Rasio likuiditas current ratio perusahaan rokok periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 berfluktuasi dengan rata-rata industri sebesar 249,44%. Hal ini berarti setiap Rp 1 utang lancar akan dibayar dengan Rp 2,4944 aktiva lancar. Perusahaan yang berada di rata-rata industri yaitu PT HM Sampurna dan PT Wismilak Inti Makmur. Quick Ratio berdasarkan hasil perhitungan Quick Ratio perusahaan rokok periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 berfluktuasi dengan rata-rata industri sebesar 63,58%. Hal ini berarti setiap Rp 1 utang lancar akan dibayar dengan Rp 0,6358 aktiva lancar perusahaan rokok yang paling liquid tanpa memperhitungkan persediaan. Cash ratio berdasarkan hasil perhitungan cash ratio perusahaan rokok dari tahun 2013 sampai 2016 berfluktuasi rata-rata cash ratio sebesar 18,76%. Hal ini berarti setiap Rp 1 utang lancar akan dijamin dengan Rp 0,1876 uang kas. Solvabilitas long-term debt to equity ratio 4 perusahaan rokok selama 4 tahun mulai dari tahun 2013 sampai 2016 sebesar 19,46%. Hal ini berarti Rp 0,019 utang jangka panjang tidak mampu dibiayai oleh Rp 1 modal sendiri. Long term perusahaan rokok yang berada di bawah rata-rata industri adalah PT Bentul Investama sebesar minus 94,40%. Debt to perusahaan rokok selama 4 tahun mulai dari tahun perusahaan rokok yang berada di atas rata-rata industri adalah PT Gudang Garam sebesar 68,50%, PT Sampurna sebesar 61,74%, PT Bantul 61,74%. Perusahaan rokok yang memiliki total debt to terbaik adalah PT Wismilak sebesar 48,04%. Total debt to 4 perusahaan rokok selama 4 tahun mulai dari tahun 2013 sampai 2016 sebesar 22,91%. PT Sampurna sebesar 61,74%. PT Bentul minus 68,64%. Aktivitas total aset turnover rata-rata total aset selama 4 tahun 2013 sampai dengan 2016 sebanyak 1,58 kali. Hal ini berarti dalam 1 tahun terjadi 1,56 kali perputaran total aktiva. Receivable turnover rata-rata industri 10 perusahaan rokok selama 4 tahun mulai dari tahun 2013 sampai 2016 sebesar 34,40 kali. Hal ini berarti dalam 4 tahun terjadi 34,40 kali perputaran piutang perusahaan rokok yang berada di atas rata-rata industri adalah PT Gudang Garam sebesar 38,26 dan PT Sampurna sebesar 41,68. Inventory turnover rata-rata industri 4 perusahaan rokok selama 4 tahun mulai dari tahun 2013 sampai 2016 sebanyak 2,47 kali. Profitabilitas return on asset dari hasil perhitungan dapat diketahui rata-rata industri
tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 sebesar 9,12%. Hal ini berarti setiap Rp1 aktiva yang digunakan mampu menghasilkan laba Rp0,0912 atau dengan kata lain tingkat pengembalian investasi perusahaan rokok sebesar 9,12%. Return on equity rata-rata industri 4 perusahaan rokok selama 4 tahun mulai dari tahun 2013 sampai 2016 sebesar 26%. Net profit rata-rata industri net profit margin pada tahun 2013 sampai dengan 2016 sebesar 4,33%. Hal ini berarti dalam 4 tahun perusahaan mampu menghasilkan laba bersih. Pertanyaannya, uraikan seberapa baik kinerja keuangan perusahaan yang diteliti dalam artikel dan bidang-bidang apa yang memberikan kontribusi yang berhasil dan tidak baik. Dilihat dari current ratio, secara keseluruhan perusahaan rokok sudah baik karena memiliki rata-rata di atas 200%. Hal ini sangat berguna bagi perusahaan, khususnya kreditur yang memberikan kredit jangka pendek. Hasil penelitian ini sesuai dengan Sabijono yang menyatakan bahwa rasio likuiditas perusahaan dalam kondisi baik. Dilihat dari rasio likuiditas yang memiliki rata-rata di atas 200%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial untuk jangka pendek tepat pada waktunya. Bidangnya, 1. Rasio likuiditas, sebagian besar perusahaan mampu memenuhi. 2. Rasio solvabilitas, keempat perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka panjangnya dengan modal sendiri. 3. Rasio aktivitas, perusahaan mampu menggunakan asetnya dengan efektif untuk menghasilkan penjualan. 4. Rasio profitabilitas, keempat perusahaan mampu menghasilkan laba dalam jumlah yang memadai dari penjualan dan modal yang telah diinvestasikan. Namun, terdapat bidang yang perlu ditingkatkan. PT Bentul Internasional Investama memiliki quick ratio di bawah rata-rata, menunjukkan likuiditas jangka pendeknya perlu ditingkatkan. Rasio profitabilitas PT Gudang Garam sedikit menurun pada tahun 2015 sampai 2016, menunjukkan perlu adanya peningkatan kinerja di masa mendatang. Pertanyaan kedua, uraikan apakah kekuatan dan kelemahan posisi keuangan perusahaan. 1. PT Gudang Garam, kekuatannya memiliki rasio likuiditas yang menunjukkan kemampuan membayar hutang lancar yang baik, memiliki rasio solvabilitas. Kekurangan cash ratio masih di bawah rata-rata industri yang mengindikasikan kemampuan membayar hutang lancar dengan cash yang tersedia perlu ditingkatkan. 2. PT Hanjaya Mandala Sampurna, kekuatannya semua rasio likuiditas berada di atas rata-rata industri, memiliki rasio solvabilitas. Kekurangan tidak teridentifikasi. 3. PT Bentul Internasional, kekuatan tidak teridentifikasi, kekurangan semua rasio likuiditas berada di bawah rata-rata, memiliki rasio solvabilitas terburuk. 4. PT Wismilak Inti Makmur, kekuatan semua rasio likuiditas berada di atas rata-rata industri, kekurangan tidak teridentifikasi, kelemahan signifikan. Pertanyaan ketiga, uraikan perubahan apa yang harus diambil untuk memperbaiki kinerja pada masa datang. 1. Peningkatan rasio likuiditas. Perusahaan perlu meningkatkan rasio quick ratio dan cash ratio, karena keduanya masih di bawah standar meskipun kinerja likuiditas secara keseluruhan cukup baik. 2. Pengurangan utang. Perusahaan sebaiknya mengurangi jumlah hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang. 3. Peningkatan total aset turnover. Perusahaan harus lebih meningkatkan rasio total aset dengan menyeimbangkan antara penjualan dan total aktiva. 4. Pengoptimalan penjualan. Perusahaan sebaiknya terus mengoptimalkan penjualan dan pendapatan lain untuk memaksimalkan laba yang diperoleh. 5. Meningkatkan profitabilitas. Strategi pemasaran yang lebih efektif, menggunakan analisis pasar untuk menyesuaikan strategi pemasaran dan memperluas pasar. Pengendalian biaya, melakukan audit biaya secara rutin untuk mengidentifikasi area yang dapat dioptimalkan dan mengurangi pemborosan.
6. Peningkatan kualitas laporan keuangan. Transparansi dan akuntabilitas. Meningkatkan transparansi dalam laporan keuangan, penggunaan teknologi informasi, mengimplementasikan sistem informasi manajemen yang lebih baik untuk mendapatkan data keuangan yang akurat dan tepat waktu. 7. Semua perusahaan rokok perlu meningkatkan cash ratio untuk memiliki kemampuan yang lebih baik dalam membayar utang jangka pendek dengan kas yang tersedia. Hal ini dapat dilakukan dengan menaikkan saldo kas atau mengurangi utang yang jatuh tempo dalam 1 tahun. 8. Secara umum, perusahaan dapat meningkatkan kinerja keuangan di masa datang dengan meningkatkan efisiensi operasional untuk menghasilkan laba yang lebih baik, memperbaiki pengelolaan modal kerja, serta mengelola utang dan struktur permodalan secara baik. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan dalam berkata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.